Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Aghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, keluarga besar Bapak Daang beserta istri, wabil khusus sahibul bait, rekan kita, saudara kita, jamaah kita, Abang Endra atau Abang Gusti, yang insya Allah keluarga ini apa niatnya, apa hajatnya diijabah, diterima, dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati ketua talim kita Abang Syahrul Rahman yang sudah berkeluarga, Abang Fahmi, Abang Aziz, Abang Saripudin Jawi, Abang apa nih? Syahrul ya, yang mana mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati seluruh rekan jamaah keluarga besar Majelis Taklim Al-Maksumiyah Malam Rebo yang insya Allah penuh berkah dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa sebelum talim kita mulai terlebih dahulu, mari sama-sama kita menghadiahkan Ummul Quran Suratul Fatihah buat yang ngarang kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia dan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita yang menghadiahkannya mendapatkan berkah barokah beliau yang Allah limpah curahkan kepada kita dan keluarga kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata li sahibit ta'lib Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah Al-Imam Al-Alim Al-Marhum Syed Ahmad Al-Khasimi Bik wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kemarin telah sama-sama kita bahas sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah kekasihmu atau cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya saja. Ya, boleh jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah kekasihmu atau bencilah orang yang kamu benci sewajarnya saja. Sebab boleh jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Hadis kemarin yang kita pelajari ngingetin kita,
Kalau kita demen sama orang, cinta sama orang, suka sama orang, jangan berlebihan, jangan kebangetan, jangan keterlaluan. Sebaliknya kalau kita benci sama orang, gedeg sama orang, sebel sama orang, juga jangan berlebihan, jangan keterlaluan. Ya, karena apa? Cinta dan benci itu kedua hal yang jauh beda. Ya, tapi walaupun jauh beda, cinta dan benci mempunyai magnet, mempunyai daya tarik yang sangat dahsyat sekali. Kalau kita betul-betul nggak bisa mengelolanya kedua hal tersebut, bisa-bisa seperti kayak Laila Majnun atau Romeo and Juliet, ya, itu yang akhirnya cintanya berujung pada kematian, lalu ditiru sama anak-anak Indonesia. Apa yang ditiru? Bukan kebaikannya, malah ya keburukannya. Apa keburukannya? Sayang, kalau kau mati, aku pun akan ikut mati. Tuh, luar biasa ini, cinta mati. Ya, ini ya. Kau tolak cintaku sayang, aku akan bunuh diri. Oh. Ya, atau kau sakiti hatiku, maka ya kupastikan dirimu yang akan mati. Jangan ya. Dengerin lagunya Joni Iskandar, enak itu. Aku bukan pengemis cinta. Enak itu lagunya. Ya, wanita bukan engkau saja. Tuh, persetan dengan cinta. Begitu kan? Persetan dengan janji. Kalau harus apa dah itu terusannya saya kagak hafal. Ntar download tuh lagunya. Tuh enak itu. Ya, ketimbang dikit-dikit bunuh diri gara-gara putus cinta. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi wa fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ithnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya al-baghyu wa uququl walidaini, rawahu at-Tabrani an Ibni Abi Bakrah. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Itnani, dua perkara, yu'ajjiluhumallahu, yang ajabnya disegerakan oleh Allah, fid dunya, di dunia. Apa? Al-baghyu, yaitu berzina, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kedengaran gini? Ya, hadis riwayat Imam At-Tabrani, sumber dari Abi Bakrah. Ya. Jadi ini malam kita belajar dua ajab yang disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pelaku zina dan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap amal perbuatan kita akan akan dihitung dan akan diberi balasan di akhirat nanti, ya, sesuai dengan amal perbuatan kita. Akan tetapi ada perbuatan dosa dan maksiat yang balasannya disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa itu? Di antaranya adalah berzina. Ya. Berzina adalah salah satu perbuatan dosa dan maksiat yang ajabnya, yang ganjarannya disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala menurut hadis yang kita pelajari malam ini. Bahkan lebih dari itu, Imamuna, imam kita, Imam As-Syafi'i menyatakan bahwa berzina itu adalah hutang yang taruhannya adalah keluarga kita. Nah, ini repot. Jadi kalau ada bapak kita berzina, mak kita berzina, atau kalian yang hadir di sini berzina, atau perempuan berzina, itu taruhannya hati-hati. Keluarga kita, maknya berzina, pasti nanti akan kebalas di anak, di istri. Tuh, ada suatu cerita, kisah nyata ini. Ya, ada dua orang laki-laki, kita sebut aja namanya dengan inisial Serigala dan Buaya. Ya, ketemu pas kan ya, serigala sama buaya. Ini kisah nyata. Ini dua orang ini, serigala sama buaya, ini teman akrab, selalu aktif, selalu rajin dalam berbuat maksiat. Ya, saling membantu dalam dunia dugem. Kenal dugem? Iya. Apa artinya? Dugem ya. Ya, dalam dunia ada dugem, saling membantu. Suatu hari serigala ini jalan-jalan, akhirnya ketemu wadon. Diajak kenalan nama serigala. Nalan neng, nalan nama, minta nomor HP, alamat, dah. Besoknya udah ngomong nih serigala sama buaya. Gua tadi malam tuh main di cewek luar biasa, gua dapat gebetan ratu ini. Yang jeleknya lagi, ini kedua-duanya nih lanang, si buaya sama serigala udah punya bini, udah punya keluarga. Yang jeleknya itu, ya, besoknya serigala ini ngebel, ya, neng lagi ngapain? Enggak, lagi di rumah, gitu ya. Bagaimana neng kalau besok malam ke rumah AA? Lah, ntar bagaimana? AA sama istrinya? Oh, istri AA tugas keluar kota. Jauh. Ya, baik A. Tapi jemput ya A. Siap. Tuh, ya, kata serigala. Ya. Nah, sore serigala ini mesen sama bininya. Neng, ada apa bang? Nanti malam abang mau tugas keluar kota habis maghrib. Kalau perlu neng ini nginep dulu dah di rumah mama, rumah mertua. Ya wadon di kita girang banget ya. Berangkat deh nih, dianterin ini ya, si wanita Malang ini, si istrinya ke rumah mertuanya tuh serigala, nganterin. Ya, menjelang maghrib rumah kosong, jemput nih serigala, wadonan gebetan baru. Ya, dijemput. Setelah dijemput sampai rumahnya, ya, bang, rumah bagaimana? Aman neng, tenang aja, udah dikondisikan. Ya, akhirnya sebelum masuk tuh kata perempuan, bang, tolong sebelum masuk beliin makan dan minuman agar kita nanti nggak kehausan. Baik, ya, tunggu di rumah. Baik bang, berangkat dah ini, siapa namanya? Serigala. Membawa mobil dengan kencang, beli makanan, mobil taruh di jalanan. Ya, beli makanan, dapat. Begitu mau naik mobil, di starter, berangkat ini mobil, di-treat sama polisi. Ya, treat begitu sama polisi. Berhenti. Ya. SIM bawa pak, STNK bawa pak. Kamu tahu saya stop? Enggak pak. Kamu ada kesalahan, kamu melanggar lampu merah. Iya pak, saya terburu-buru. Ya. Yang kedua, kamu juga naruh mobil sembarangan di trotoar, yang ini bukan tempatnya. Kalau begitu kamu karena ikut saya kantor polisi. Ayo urusan di kantor polisi. Baik pak, ikut nih kantor polisi. Urusan dengan polisi. Pak, sebelum urusan, saya mohon, saya mau ngebel saudara saya, boleh nggak pak? Oh silakan. Ya,
Ngebel dan si serigala. Ngebel siapa? Ngebel buaya. Halo, ono ada tamu istimewa di rumah gua. Nih gua lagi ada urusan polisi gara-gara gua ngelanggar lampu merah. Tolong dah lu urus ono tamu istimewa gua. Baik, beres. Tenang aja bro, tenang. Ya, tenang aja coy. Ya, itu urusan gampang, tenang. Tapi jangan lupa sebelum lu ke rumah gua, lu urus tamu istimewa gua, lu beli makanan atau minuman. Beres. Wah, tancap gas itu si buaya. Main nyampe di rumah, ternyata tuh perempuan simpenan udah kagak ada di rumah, yang ada malah istrinya. Apa yang terjadi? Ya akhirnya berbuat begitu. Istrinya serigala main sama si buaya. Tuh, pagar makan tanaman. Pagar makan pagar. Pagar makan tanaman. Dihajar istrinya. Begitu selesai urusan sama polisi, nih serigala buru-buru pulang tancap gas. Sampai di rumah pintu dibuka, ternyata didapati istrinya lagi berdua sama buaya. Si buaya melarikan diri karena ketakutan. Sorry bro, ada asar lo temen makan pagar makan tanaman. Ya, istrinya seketika itu juga, wahai istriku, kau durjana, kau kutolak 1, 2, 3, 4, bahkan tolak 1000 kali. Sewot mau ditolak 1000 kah? 1000 kali. Ya, tuh ditolak sampai 1000 kali. Akhirnya apa? Akhirnya ini kita ambil kisah. Kisahnya apa? Ya, kisahnya artinya bahwa berzina itu adalah hutang yang taruhannya adalah keluarga kita. Naudzubillah min zalik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berzina masuk dalam kategori dosa besar yang sangat dibenci Allah. Allah akan melaknat setiap langkah pelaku zina. Orang yang berbuat zina, ya, selain mendapatkan dosa besar, juga akan terkena penyakit yang disebut AIDS, penyakit sifilis, atau penyakit raja singa. Tuh. Oleh karena itu jangan dekati zina, jauhi zina, tinggalkan zina. Sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kamu dekati zina. Dekat aja udah kagak boleh, apalagi sampai ngikut. Ya, karena zina itu sesungguhnya ada sejelek-jeleknya perbuatan dosa. Tuh, yang pertama perbuatan dosa yaitu berzina yang balasannya, ajabnya disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala menurut hadis yang kita pelajari malam ini. Lalu apalagi dosa yang ajabnya atau balasannya disegerakan di dunia ini, yaitu uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Durhaka pada kedua orang tua itu artinya tidak mentaatinya, ya, tidak berbuat baik kepadanya, menyakiti hatinya, dan memutus hubungan dengan keduanya. Tuh, pengertian durhaka atau arti durhaka kepada kedua orang tua. Manakala orang tua kita nyuruh, Endra pulang tong, nanti bahaya di situ. Endra enggak mentaatinya, durhaka Endra. Ya, apalagi sampai memutus hubungan. Ya, bapak bagaimana pacar saya? Tong, jangan tong, pacar lo itu jangan. Gua udah tahu anak siapa. Ya, bapak jangan begitu pak. Kalau bapak nggak setuju saya nikah dengan dia, baik pak, kita putus hubungan keluarga. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai, jangan ditiru sinetron juga gak benar kalau ada yang begitu. Ya, dia lebih memisahkan diri daripada orang
tuanya, memutus hubungan dengan kedua orang tua. Jangan suka menyakiti hati kedua orang tua, ya. Jangan taati kedua orang tua, jangan suka menyakiti hati kedua orang tua. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, tuh seperti itu. Keridoan kedua orang tua harus didahulukan daripada keridoan istri dan anak-anak. Kenapa? Ya, jangan sampai kalau orang tua udah sakit hatinya mengadu sama Allah, itu jangan sampai. Kedurhakaan yang kita lakukan kepada kedua orang tua, lalu orang tua sakit hatinya mengadu kepada Allah, itu akan disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tuh orang tua sakit hatinya kemudian ngadu. Kenapa? Karena doa orang tua itu manjur, mustajab, menembus langit, diamini oleh para malaikat. Ya Allah, anak saya begitu banget sama saya. Padahal salah apa saya, ya Allah? Saya mengandungnya, mengurusnya, ngasih makannya, melahirkannya. Dulu saya nggak pernah begitu sama orang tua saya. Kenapa anak saya begini balasannya? Ya, tolong ya Allah, hati saya sakit. Kalau udah begitu, orang tua udah ngadu sama Allah, manjur doanya, ajab akan terlaksana. Ya, jangan sampai ini buat perhatian. Hidup kalau pengen berkah, hidup kalau pengen kaya, gampang caranya. Cuman satu, cari keramat hidup, yaitu kedua orang tua. Banyakin doa kepada kedua orang tua. Mohon maaf kepada kedua orang tua. Minta ridho kedua orang tua. Hidupmu sukses, hidupmu bakal berkah dunia dan akhirat. Doain Nabi sholat, Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Ya, jangan sampai hati orang tua sakit lalu ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenyataan. Lihat contohnya adalah maling pun undang. Dikutuk jadi apa? Jadi batu. Tuh. Sebab seberapapun ya rokaat sholatmu, beribu-ribu rokaat sholatmu, ya, sedekahmu berjuta-juta, hajimu berkali-kali, ngajimu, taklimu, guru ono, guru ini. Tapi ketika kau gores hati orang tuamu, maka surga bukan milikmu. Bahkan Nabi sampai bersabda, anak yang durhaka kepada kedua orang tua akan diazab di dunia dan di akhirat. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan masuk surga. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua di hari kiamat nanti, Allah tidak akan memandangnya, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mengopedinya di hari kiamat nanti. Ayo kita sayangi orang tua, cintai orang tua melebihi daripada segalanya. Ridho orang tua harus kita dulukan daripada ridho yang lainnya. Ya, jangan sampai ini kita akan terkena bala, terkena ajab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cari ridho orang tua. Sebab di dalam Al-Quran itu ada 3 buah perintah Allah yang perintahnya berangkai, yang kesannya berangkai, yang menurut para ulama tidak akan diterima suatu amalan tanpa amalan yang ini. Ya, apa yang pertama? Aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Salat tidak akan diterima tanpa zakat, dan zakat tidak akan diterima tanpa salat. Atiullah wa atiur Rasul. Ya, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taat kepada Allah tapi membelakangi Rasul, artinya tidak taat kepada Rasul, maka tidak diterima. Taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah juga tidak
terima. Anis kurli yang ketiga, wali walidaika, dan bersyukurlah kepadaku dan ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua tidak diterima. Bersyukur kepada kedua orang tua tapi tidak mensyukuri Allah juga tidak diterima. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini, dua hal yang ajabnya disegerakan oleh Allah. Kembali lagi kepada persoalan hadis yang kita pelajari, isnani, ada dua perkara yu'ajjiluhumallah yang ajabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah apa? Al-baghyu, yang pertama berzina, yang kedua ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua kita yang lanang tuh, demi anak dia rela kepanasan di pabrik, dia rela kepanasan di jalanan demi anak, demi keluarga. Kita tahunya Mbak minta HP, kita tahunya Mbak minta laptop, kita tahunya Mbak minta ini, kita tahunya Mbak minta pato, futsal. Nggak tahu orang tua kita kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, demi anak, demi keluarga. Begitu juga emak yang ngandung kita. Ya, dari 1 bulan sampai 9 bulan berat dibawa, tidur dibawa, berak dibawa, nongkrong dibawa, duduk dibawa, tidur dibawa. Agak pernah kali ditaruh sementaran. Ya, gue capek ini, gue taruh dulu dah. Kagak. Ya, lahir taruhannya nyawa. Ya, darah, sakit. Padahal 3 on yang masuk keluar 3 kilo. Ya. Padahal 3 on yang masuk keluar 3 kilo. Enter pada nimbang pulang ya. Punya gua ada gak 3 on. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mohon, kita minta sama Allah. 2 perkara ini sangat besar sekali pengaruhnya. Zina, jangan sampai ya kita berzina. Ya. Karena apa? Karena taruhannya keluarga kita. Yang kedua, hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga jangan sampai. Karena kalau orang tua udah sakit, kemudian dia ngadu ini yang berat, ini yang repot, doanya manjur, nembus langit, diaminin pala malaikat. Ya, mudah-mudahan 2 perkara yang kita pelajari malam ini